kita dengar tapi kita tidak melakukan. Ada di Yakobus itu, kalau kita hanya mendengar tapi tidak melakukan, itu seorang yang katanya baru bercermin, wih, dia ini begini-begini. Kita pergi sudah lupa, saudara. Jadi secanggih apapun yang khotbah di depan sini, kalau tidak ada respon dari kita, sama aja dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Ya, jadi kayak jual obat lah kami di depan sini jadinya. Ya, tapi percaya saudara, ingat tadi, ketika kita mengutamakan dia, mencari dia terlebih dahulu saudara, saya terlalu percaya semua akan ditambahkan. Apa di dalam hidup kita, itu saya terlalu percaya semua akan ditambahkan saudara. Apa yang kau butuhkan, adakah kita mencari dia saudara? Bahkan dikatakan di sini tadi, Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama. Ini posisinya Tuhan Yesus ya, sebagai manusia ketika dia berbicara ini, ketika dia masih ada dalam dunia, saudara. Ya, katakan di situ saya melihat Yesus, apa dikatakan di situ? Kami akan datang kepada dan diam. Tadi di ayat 21 dikatakan menyatakan diri kepada kita. Dan dia akan diam bersama-sama dengan kita. Bagaimana dia mau berdiam di hati yang kotor, hati yang penuh kebencian, hati yang tidak ada pengampunan saudara. Dia tidak mungkin berdiam. Makanya dibilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Memang hati kita ini saudara, hati-hati kita. Jadi kalau kita sudah benci, kalau kita sudah marah, terus Roh Kudus ingatkan, oh iya tadi saya salah. Apalagi hubungan suami istri itu sangat-sangat penting saudara. Ketika suami menyakiti, istri menyakiti, anak menyakiti, mertua menyakiti, saudara menyakiti saudara, teman kita yang sangat kita ini menyakiti kita. Tapi kalau hatimu memang ada kehidupan terpancar, maka Roh Kudus itu akan berdiam. Hei, tadi kamu begini gitu. Kalau kami sebagai bapak dan ibu gembala udah kenyang saudara. Tapi kembali lagi saudara, apapun itu yang kita dengarkan saudara, kalau itu untuk kebaikan, saya berpikir ya sudah. Ya, walaupun tidak enak, tapi ada maksud Tuhan dengan segala sesuatunya saudara. Makanya dibilang jaga hati kita. Ketika apapun yang kita dengarkan, kalau hatimu positif, hatimu tetap ada kehidupan. Makanya Bapak Gembala selalu katakan, kita ini menjadi bau yang jadi kalau kita datang di kerumunan orang-orang yang belum percaya, kita sepertinya membawa bau kematian bagi mereka. Tapi sebenarnya kalau kita hidup di tengah-tengah orang yang kita datang di tengah-tengah persekutuan yang memang cinta Tuhan, membawa keharuman saudara. Ya, tergantung bagaimana respon seseorang. Ya, apapun itu, bagaimana respon kita. Apalagi suami istri ini kan peka saudara. Apa kau bilang? Emang apa? Gitu kan. Udah kayak Tom and Jerry, kayak ya. Akhirnya anaknya bilang begini. Iya. Wih, seru gitu kan? Gitu. Ingat suatu saat anak bilang begini. Sorga itu gimana sih, Mah? Terus datang suaminya jawab, ini bukan, Pak. Oh iya. Terus neraka itu kayak apa? Wah, sudah. Inilah neraka itu. Jadi maksudnya anak itu jadi bingung. Ini papa berantem. Wah, inilah neraka. Jadi saudara jangan kita, nanti neraka di sana. Di rumah kita pun sering terjadi neraka. Halo? Sering terjadi saudara, ketika tidak ada hadirat Allah lagi, kita tidak menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga. Hati-hati, itu sudah neraka itu. Saudara. Ya. Dan nanti neraka hari penghakiman, iya. Tapi di rumah juga sering terjadi saudara. Ya, hati-hati kita. Jadi dikatakan tadi di situ ya, ayat 21 dan 23 itu, ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang mengasihi aku. Ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Saudara, pada pagi hari ini, bagaimana hidup kita dengan Tuhan? Ya, bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, tadi kan seperti pujian tadi, aku mengasihi Engkau Yesus. Baca firman Tuhan malas. Laporan tidak jelas. Yang sudah ketinggalan kejar. Halo?
Yang sudah ketinggalan kejar dan mulai konsisten. Ya, jangan kok dikasih tahu tersinggung itu. Maksudnya gini, bagus juga ya supaya saya lebih konsisten. Bisa nggak sih bangun pagi gitu kan? Itu dulu kita utamakan. Wih, saya belum baca nih, gitu. Oke, mungkin karena sibuk dari pagi sampai siang sampai sore. Masa sih nggak ada setengah jam duduk manis? Tapi main HP tidak sadar. Lihat itu, tahu nggak? TikTok. Terus sampai subuh. Tahu ada jam 3. Oh ya, besok gereja ya. Ya, adalah kesiangan. Ya, mungkin seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tadi apa bukti kita mengasihi Tuhan? Kita pegang perintahnya dan melakukannya. Ya, kita mengasihi Tuhan. Ya, kita menuruti firman-Nya dengan apa? Baca firman, berdoa, ibadah, saudara. Bersaksi, hidup kita menjadi